Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi tadi ketika terjadi fitnah merajalela, maka palingkanlah pandanganmu itu ke negeri Syam. Carilah iman itu di negeri Syam. Kalau kamu cari iman yang betul-betul, carilah ke negeri Syam. Nah, keimanan apa? Sekarang kalau kita berbicara tentang keimanan, ada satu kelompok yang mana kelompok ini, kelompok yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya ada di setiap masa, dan ini adalah kelompok terbaik di masa itu. Itulah yang biasa dijadikan rebutan oleh kita, yang biasa kita sebut dengan At-Taifah Al-Dhahirah. At-Taifah Al-Dhahirah, atau juga yang dikatakan sebagai At-Taifah Al-Mansurah. Kita berbicara tentang Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah, atau biasanya kita sebut namanya adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau Taifah Dhahirah adalah kelompok yang eksis. Nah, ada hubungannya dengan negeri Syam apa? Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di setiap masa ini, di tengah pasang surutnya kaum muslimin, itu ada satu kelompok, mau pasangkah mau surut ini pasti akan ada kelompok ini, kelompok yang terbaik di masanya, kelompok kecil terbaik di masanya. Terbaik apa? Terbaik keimanannya, terbaik keilmuannya, terbaik jihadnya, terbaik kesabarannya, terbaik dari sisi akhlaknya. Kelompok, kalau dalam piramidanya, kelompok paling puncak, kelompoknya paling sedikit tapi paling puncak dalam piramida kaum muslimin ini. Itu kelompok Taifah Mansurah. Oke, saya berikan beberapa hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sahihaini an Umair bin Hani annahu sami'a Muawiyah yaqulu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadhurruhum man khalaqalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik. Qala Umair faqala Malik bin Yakhamir qala Mu'ad wa hum bisyami faqala Muawiyatu hadza Malik bin Yakhamir yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisyami. Ada Pak Panitia? Ada papan tulis tidak? Bisa saya kasih ilustrasinya. Mohon maaf ya. Tadi harusnya minta dari awal. Saya sebutkan matanya dulu ya, sebutkan isinya. Di dalam Sahihain, yaitu di dalam riwayat Bukhari, Muslim, dari Umair bin Hani, bahasanya beliau mendengar Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan senantiasa ada umat, segolongan dari umatku, qaimatun bi amrillah, akan senantiasa menegakkan urusan Allah, yang tidak akan memberikan bahaya kepada mereka, orang yang menggembosi mereka dan orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya urusan Allah dan mereka akan tetap keadaannya seperti itu. Berkata Umar, berkata Malik bin Yakhamir, berkata Mu'ad, mereka itu yang disebut dalam hadis di atas, wahum bisyami, mereka itu berada di negeri Syam. Dan ini adalah Malik bin Yakhamir yang menyangka bahasanya Mu'ad, beliau mengatakan wahum bisyami, mereka adalah di negeri Syam. Kelompok qaimatun bi amrillah, mereka yang menegakkan urusan Allah sampai datangnya hari kiamat. Di mana mereka? Bisyami, mereka tinggal di negeri Syam. Waruya Hamad bin Zaid anil Jurairi an Mutarrif an Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina 'ala man nawahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid dari Juraihi, dari Mutarrif, dari Imran bin Husain, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang akan terus berperang di atas kebenaran, mereka eksis dengan jalan yang mereka tempuh sampai mereka memerangi, sampai yang terakhir dari mereka memerangi siapa itu? Al-Masih ad-Dajjal, akan memerangi yaitu Dajjal. Qala Mutarrif
Maka Mutarrif berkata, "Fanadhartu fi hadhil isabah fawajadtuhum ahlas Syami." Berkata Mutarrif, dari hadis ini maka aku memandang atau aku berpendapat bahwasanya kelompok yang dikatakan oleh Rasul ini mereka itu berada di negeri Syam. Wa qad kharrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud biduni qaulin Mutarrif, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud tanpa perkataan Mutarrif. Ini kelompok yang biasanya dibuat apa bahasanya? Klaim-klaiman, dibuat apa, rebutan. Ada yang mengatakan Thaifah Mansurah, ada yang mengatakan Thaifah Qaimah, ada yang di sini Thaifah Dhahirah. Ini kelompok yang dijamin terus keberadaannya oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulnya. Beberapa ulama mengatakan, kalau Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Thaifah Mansurah itu siapa? Ahlul Hadis. Jadi yang disebut ini mereka yang mengikuti mazhabnya Ahlul Hadis atau jalannya Ahlul Hadis. Kalau Imam Nawawi lebih general lagi, siapapun bisa menjadi Thaifah Mansurah. Bisa mujahid, bisa ulama, bisa penguasa yang adil, itu semuanya bisa masuk Thaifah Mansurah. Tetapi yang menjadi titik poin kita di sini adalah keberadaan Thaifah Mansurah yang dijamin oleh Allah Ta'ala berada di negeri Syam. Al-Imam An-Nawawi, beliau mensyarah dalam Thaifah Mansurah ini apa? Ini bisa di negeri manapun asal memenuhi syarat-syarat Thaifah Mansurah, mereka ini termasuk Thaifah Mansurah. Tetapi yang menjadi fokus kita bahwasanya keberadaan Thaifah Mansurah itu harus ada atau tidak mungkin tidak, itu adalah di negeri Syam. Kalau di Indonesia ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tetapi di negeri Syam pasti ada. Di Malaysia contohnya, negeri kaum muslimin, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tetapi di negeri Syam pasti ada. Jadi kalau ingin melihat Thaifah Mansurah, mencari-cari Thaifah Mansurah ini, maka lihat bagaimana, apakah mereka itu memenuhi ciri-ciri daripada Thaifah Mansurah itu. Kalau tidak memenuhi ciri-cirinya, walaupun dia ngaku ribuan kali, ya nggak usah dianggap gitu. Di situ. Yang pertama, la yazalu. Masih lama ya? La yazalu min ummati ummatun qaimatun. La yazalu, akan senantiasa ada. Ini kalau dalam bahasa Arab, la yazalu itu masuknya adalah af'alul istimrar yang memberikan faedah bahwasanya always, selalu ada, tidak mungkin terputus. Kalau ada redaksi la yazalu, la tazalu, la zala, madama, itu apa? Artinya akan senantiasa ada. Maka di dalam Quran ada dikatakan la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu la yazaluna, mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian semampu mereka. Oke. Oh, tak digantung ya. Oke, siap. Dinaikkan. Bisa. Tenang, halus aku nulis ya. Insya Allah bisa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam hadis ini tentang adanya Thaifah Mansurah yang ada di negeri Syam itu, Rasul perhatikan, sifat yang dikatakan adalah la tazalu au la yazalu. Ini sifat pertama. Ini masuknya adalah af'alul istimrar. Keberadaan Thaifah Mansurah ini akan senantiasa ada. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini perhatikan, ini termasuk untuk membungkam orang-orang yang mengatakan jihad di negeri Syam adalah fitnah, nggak ada jihad di sana. Apa mulutnya itu lebih pintar daripada Rasulullah SAW? Sempat ada yang tahu, ada ustadz yang mengatakan jihad di Syam itu jihad yang nggak syar'i, itu bukan jihad. Oh, lambemu, Rasul mengatakan la tazalu, la yazalu. Ini artinya apa?
senantiasa. Ini nggak akan putus, satu hari pun nggak akan putus, pasti ada nih kelompok ini. La tazalu la yazalu. Kemudian sifat berikutnya adalah qaimun. Mereka itu menegakkan agama Allah. Di situ ada namanya isobah, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala. Isobah atau ta'ifah itu bukan berarti orang yang banyak, itu adalah kelompok yang kecil. Jadi sekelompok orang itu cukup. Mereka apa? Menegakkan urusan Allah. Mereka menjalankan syariat yang Allah berikan. Qaimatun ala amrillah. Mereka itu senantiasa menegakkan agama Allah sampai datangnya hari kiamat. Dan satu sifat lagi yang tadi di sini dikatakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Ini sifatnya, perhatikan. Yuqatiluna 'alal haqqi. Ini sifat. Kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai kelompok yang terbaik ini, yang berada di negeri Syam itu, sifat berikutnya apa? Yuqatiluna 'alal haqqi. Yuqatiluna itu berbeda dengan yujahiduna. Ini ya. Yuqatiluna itu bukan berjihad. Yuqatiluna itu berbeda dengan berjihad, maksudnya bukan berbeda. Yujahiduna, kalau mereka dikatakan mereka berjihad di jalan Allah, maka berjihad itu tidak harus dengan senjata. Bisa dengan dakwah, dengan ilmu, itu jihad. Berdakwah itu adalah jihad. Tetapi Rasul mengatakan di sini adalah yuqatiluna. So makna yuqatiluna ini nggak bisa ditakwil maknanya. Kalau jihad masih bisa ditakwil, masih bisa ditarik ke sana kemari, itu bisa. Perang itu termasuk jihad, dakwah itu termasuk jihad, menyebarkan ilmu termasuk jihad, menuntut ilmu termasuk jihad, dan seterusnya, itu termasuk jihad semuanya. Dengan term jihad yang dimaknai secara umum, itu semuanya masuk kepada jihad. Tetapi kalau Rasul mengatakan di kalimatnya yuqatiluna, ini hanya satu maknanya, nggak mungkin maknanya itu cuma satu. Perang. Jadi kelompok Taifah Mansurah yang di negeri Syam itu yuqatiluna apa? Hamlus silah. Mereka pasti akan menghunuskan senjata. Mereka pasti sifatnya itu apa? Nyata, menghunuskan senjata. Yuqatiluna ala haqqi. Mereka akan terus berperang di atas kebenaran. Maknanya apa? Bagaimana mungkin? Ini Rasul sudah mengatakan mereka akan senantiasa ada dan mereka akan terus berperang di jalan Allah. Berperang itu maknanya apa? Berjihad dengan apa? Dengan senjata. Bisilah dengan senjata. Kalau dulu bisuyuh, birrimayah, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Kalau sekarang ya bil musaddas, bil barudah, dengan AK, dengan RPG, dengan tank, dengan soruh, dengan roket, dan seterusnya. Tetapi maknanya apa? Mereka berperang di jalan Allah. Dan ini telah menghantam orang-orang yang mengatakan bahasanya di Syam itu perangnya nggak syar'i. Itu jihadnya Hamas, bukan jihad yang syar'i. Jihad yang ada di negeri Suriah itu bukan jihad yang syar'i. Terus di sini mau kamu lempar kemana ini? Sementara kamu duduk tongkrongan di ruangan ber-AC, nggak jelas hidupnya, tiba-tiba menghukumi mujahidin seperti itu. Ya, terus ini hadisnya Rasul mau kamu buang di mana? Dan itu dikatakan di situ, wahum Bisyam, mereka itu adalah penduduk yang berada di negeri Syam. Nah, tenang, saya tidak akan mengajak ini bukan masalah radikal dan tidak radikal. Ini kita berbicara tentang wahyu. Maka kita akan bisa memposisikan kaki kita. Karena apa? Ketika sudah terjadi pertempuran antara Islam dengan orang kafir, isma'u ya ikhwah, hadhil ma'rakah imaniyah bainal iman wal kufr fakhtar ayul khandak taqumu bihi. Sesungguhnya perang yang terjadi saat ini adalah perang antara keimanan dan kekufuran. Ini adalah perang iman. Maka kamu lihat kakimu itu berdirinya di parit mana? Fi khandaqil iman atau fi khandaqil kufur. Kamu akan berdiri di parit keimanan atau di parit kekufuran. Kalau antum tidak tahu masalahnya hingga salah meletakkan kaki,
Itu kan berat konsekuensinya di hadapan Allah. Munafik, walaknya dengan orang kafir. Kalau antum abstain lah, saya nggak berdiri di Honda, saya di tengah aja. Ya antum dapat 2 serangan. Kalau berdirinya di tengah sini, ya dari 2 pihak, diserang sama mujahidin, diserang sama orang kafir, kan gitu. Jadi parit-parit yang parit-parit keabu-abuan atau parit nifak, parit kemunafikan. Ini untuk mendudukkan teman-teman masalah kenapa sih di Syam itu terjadi perang sampai seperti itu. Perhatikan ini karena hadisnya Rasul mengatakan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang akan terus berperang di jalan Allah. Terus tafsirnya mereka sekelompok ini siapa? Wahum bisa, mereka itulah penduduk negeri Syam. Ini terlepas dari peperangan yang saat ini, kita akan menuju kepada pertempuran yang luar biasa yang lebih besar daripada apa yang saat ini kita bayangkan. Berikutnya, menyikapi peperangan yang saat ini di Syam. Maka saya di sini kita berbicara tentang negeri Syam ini jauh dari berbicara tentang negeri Syam ini bukan hanya berbicara tentang kemanusiaan. Wah, kalau saya di sini cuma berbicara tentang kemanusiaan, Dek Suriah itu gimana sih keadaannya? Saya hanya berbicara, di pengungsian itu kasihan, anak-anak mereka kelaparan, begini dan begitu. Nah, mending saya nggak ngasih omongan ini di masjid, mending saya di gereja saja, ngomongi orang-orang sesama manusia, sebagai sama manusia, mari kita bantu saudara kita yang di sana, toh sama-sama manusia. Sampean tidak harus menjadi seorang Muslim untuk peduli terhadap Palestina, peduli terhadap Suriah, peduli terhadap Yaman. Kalau cuma omongan itu ya mending saya nggak ngomong di masjid, ngomong di gereja, itu lebih tepat. Karena apa? Istilah insaniah itu nggak dikenal di kita itu. Kita ini digobloki dalam urusan apa? Dibodohi dalam urusan insaniah. Kita sering berbicara Palestina, apa sih yang diomongkan? Yaitu apa? Insaniah. Ini term dari mana ini insaniah ini? Kita berbicara tentang ini. Bicara Palestina, insaniah sesama manusia. Bicara Suriah, insaniah sesama manusia. Bicara Rohingya, insaniah sesama manusia. Ini term ini antum cari, tidak ada. Sesama Muslim itu bukan insaniah, ukhuwah. Kita sudah punya istilah yang lebih tinggi daripada insaniah. Insaniah itu kalau ada tetangga kita non Muslim atau orang kafir, orangnya lagi susah kita bantu, orangnya sakit kita jenguk, itu insaniah, cocok sama manusia. Tapi kalau sudah saya berbicara sama-sama Muslim, kok tegelmen kalau saya bisa mengatakan ini adalah insaniah. Enggak, ini bukan insaniah. Kalau kita berbicara tentang Syam, hadza laisa anil insaniyah faqat. Ini kita bukan berbicara tentang insaniah saja, bukan berbicara tentang kemanusiaan. Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada insaniah. Kita berbicara tentang apa? Tentang jihad di sana. Kita harus tahu di sana itu sedang jihad, bukan perang-perang dolanan, nggak jihad fisabilillah. Kalaupun itu pembelaan kita, kenapa? Karena mereka sedang berjihad. Pembelaan kita dasarnya apa? Karena mereka berjihad. Ada ukhuwah. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam satu dengan yang lain itu bersaudara. Kajasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan sakit. Ini ukhuwah. Kalau berbicara tentang Palestina, tentang Suriah, kita berbicara tentang ikatan akidah yang paling kuat. Siapa itu? Apa itu? Al-wala wal bara. Bagaimana kita itu loyalitas terhadap kaum muslimin ahlu sunnah di sana, dan kita memusuhi orang Yahudi dan orang Rafidhah beserta sekutunya. Itu kan ikatan iman. Kalau kita cuma berbicara insaniah saja, tahu insaniah ini siapa sih? Sesama manusia kita itu, walaupun beda agamanya kita sama manusia. Ini racun. Ajarannya teosofi kalau nggak salah ini. Oke. Bagi teman-teman yang senang dengan Palestina, saya ingin juga luruskan masalah ini. Maksudnya apa? Kita membantu itu dengan dasar yang benar. Kita tolong mereka dengan dasar yang benar, bukan semata-mata karena ini dan itu. Dan kita memahami konflik di sana, bagaimana sejarah memenangkan di sana itu. Sehingga kita akan menempuh jalan itu, jangan menempuh jalan yang lain.
Kalau dulu ditempuh dengan ilmu dakwah dan jihad, maka itu kita tempuh. Kalau memang dulu Palestina bisa ditempuh dengan nabuh gong sama rebana, bisa seperti itu Palestina merdeka, ya kita langsung main gamelan bareng-bareng di sini. Kalau memang itu bisa dilakukan, kan gitu. Jadi sejarah ini berulang, cuma pelakunya beda, tetapi caranya akan sama, thoriqohnya itu akan sama. Pembebasan Syam itu thoriqohnya sama. Nah, negeri Syam ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa iman ada di negeri Syam? Iman itu ada di negeri Syam, bukan di tempat yang lain. Taifah Mansurah ini hadisnya banyak sekali. Beliau juga langsung saya baca matanya saja. La yazalu ahlul gharbi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahlul gharbi dhahirina al haqqila hatta taqumas sa'atu. Orang-orang barat itu akan senantiasa eksis di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Ahlul gharb itu maksudnya apa? Orang Syam juga disebutnya itu ahlul gharb. Negeri Syam itu juga disebut dengan al-gharb, negeri barat. Namanya penduduk negeri barat. Syam, kalau posisinya itu Rasulullah di Madinah, Syam itu posisinya adalah Syam di kiri. Shimalun Syam, Yaman, Yaminun Yaman di sebelah kanan. Nah, beliau itu negeri Syam itu berada di baratnya Madinah. Maka beliau mengatakan ahlul gharb. Jadi tafsir daripada penduduk negeri barat ini adalah negeri Syam. Ini menurut para ulama. Ya, di sini masih panjang. Oke. Dulu negeri Syam ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ekspansi itu kan dulu pas menang-menangnya itu kan di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, melawan Romawi, melawan Persia, mengirim pada pasukannya di perang-perang yang besar itu. Antum baca sejarah penaklukan itu sangat masif di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perang Qadisiyah contohnya, waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang Islam datang ke sana. Sampai salah satu khutbahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat terkenal waktu itu, dan ini tercatat dalam sejarah, beliau mengatakan inna ma'i qauman yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayata. Jadi katanya beliau dalam riwayat yang lain, kama tuhibbunal hayata wal khamra. Sesungguhnya bersamaku, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat ini aku sedang membersamai sebuah pasukan yang mana mereka itu mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan dan sebagaimana kalian itu mencintai khamr. Itu sampai gemeteran itu. Atau kisahnya Rib'i bin Amir waktu disuruh menghadap ke Kisra. Coba, udah orangnya degil, kurus, berdebu-debu, datang ke sana, tombak diseret sampai permadaninya sampai robek semua. Kalau kalian datang ke sini karena lapar, kembalilah ke Madinah, tak kasih makanan. Kalau tidak punya pakaian, nanti kalian kembali ke Madinah, kami beri pakaian-pakaian terbaik. Kalau tidak punya duit, nanti kalian kembali ke Madinah, saya kasih uang saku kalian semua. Untungnya mentalnya para sahabat itu bukan mental nasi bungkus rendang bumbu lengkuas. Tuh. Mereka mengatakan, kami datang ke sini bukan itu untuk tujuan kami, yaitu apa? Untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia, yaitu menyembah kepada Tuhan, kepada pencipta manusia. Kalian aslim, taslam, kalian masuk Islam, selamat. Kalau kalian nggak masuk Islam, bayar jizyah, tak kasih nanti jaminan keselamatan untuk kalian. Kalau nolak, nggak masuk Islam, nggak bayar jizyah, besok kita tempur sampai ditampakkan siapa yang menang dan siapa yang binasa. Rib'i bin Amir di masa itu. Di Syam itu negeri yang subur. Setelah ada penaklukan, sahabat sempat terlena. Kisahnya itu, mereka bercocok tanam di negeri Syam. Tanahnya subur. Yang saya tempati itu, subhanallah itu, godong brambang itu loh yang buat martabak itu, gedenya segini-gini, tingginya saan itu beli satu ente ambil buat
buat endok dadar itu sampai bisa endok dadar satu kerat itu bisa mencukupi itu. Apel, anggur, tin. Kalau kayak anggur itu kayak cepluan di tempat ente itu. Ngerti cepluan enggak? Enggak cepluan tuh. Belasah di mana-mana itu. Subur Masya Allah. Contoh apel terbaik dari negeri Syam. Itu apel di sana, anak-anak nggak mengada-ngada. Selama makan apel, yang mau yang merah mau yang hijau, yang di sini itu yang kita beli itu, dibandingkan di sana itu jauh rasanya. Baik dari aroma ataupun manisnya. Anggur pun sama, pir pun sama. Ini memang lemah-lemah berkah ini. Itu sahabat waktu itu setelah penaklukan apa yang mereka lakukan? Mereka bercocok tanam. Ketika hampir panen, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar, loh, kok habis putuh kok malah bercocok tanam? Surat Umar datang, bakar semua, dibakar. Kalau sahabat nggak protes, itu mubadzir wahai Khalifah Amirul Mukminin, mubadzir ini sudah mau panen kok suruh bakar, itu bagaimana? Karena apa? Umar tahu Rasulullah SAW beliau mengatakan ju'ila rizki tahta dhilali rumhi, dijadikan rezekiku itu bawah naungan tombak. Rezekimu itu bukan dari situ, rezeki kalian itu dari ghanimah, bukan dari bercocok tanam. Kalau kalian ngaku generasi sahabat, rezeki kalian itu bukan jadi pegawai, bukan jadi pedagang, tapi rezeki kalian itu di bawah naungan tombak dan naungan pedang. Itu cari rezeki yang paling nyunah yaitu. Lah, itu cek ya, ju'ila rizki tahta dhilali rumhi, dijadikan rezeki di bawah naungan tombakku. Sebaik-baik rezeki di situ. Kayaknya sampai yas'alunaka 'anil anfal, itu kan sampai ayatnya ada. Nyari rezeki kita sekarang ya mentok gitu. Dodolan, nguli kan gitu. Saking hinanya kita sampai urusan rezeki sudah lupa. Sebenarnya rezekinya orang Islam itu seperti apa sih harusnya? Gak ngerti, rezekinya itu di bawah naungan sabetan pedang sama naungan tombak. Nah, ini langsung dicatat nih, direkam nih. Nah, menyebar. Apalagi katanya Kemenak urusan ini mau dihapus ini. Urusan apa? Perang-perang gini. Oke. Itu disuruh bakar sama Umar bin Khattab di masa itu. Penaklukan apa namanya? Subhanallah. Dan penaklukan Baitul Maqdis itu antum lihat, ditaklukkan dengan penuh ketawaduan. Kan diserahkan gerbangnya, kuncinya itu sama pemegang kuncinya pendeta Baitul Maqdis itu. Ketika mau diambil sama panglima kaum muslimin, saya tidak akan serahkan kecuali khalifah kalian datang sendiri ke sini untuk mengambilnya. Disurati Umar, wahai Amirul Mukminin, ini nggak mau menyerahkan ini gerbangnya Baitul Maqdis, nggak mau diserahkan kecuali Anda datang ke sini. Maka Umar dengan satu pengawalnya beliau datang dari Madinah menuju Al-Aqsa. Berdua sampai gantian tunggangan. Wes kesel kene gantian lah, aku sing nuntun. Aku wes kesel kon muduk, ganti aku sing dituntun. Sampai akhirnya masuk di gerbang itu, pas tibone apa? Pas Umar itu yang bagian nuntun itu tunggangannya ini. Lah, ternyata apa? Umar bin Khattab datang dengan menuntun ajudannya di atas tunggangannya. Pas memang giliran, bukan dibuat-buat, memang giliran gitu. Dan disitulah pantas umat Islam ini bisa menguasai Al-Aqsa. Perhatikan di sini, pembebasan Al-Aqsa itu dibebaskan dengan apa? Dengan penuh ketawaduan. Kalau antum lihat orang di sana berbicara Al-Aqsa dengan gembar-gembor, dengan hura-hura dan seterusnya, nggak nyunah. Nggak mungkin Anda akan dipilih menjadi pembebas Al-Aqsa. Kalau tim hore oke lah, jadi cheerleader itu, tapi nggak dianggap lah cheerleader itu kan nggak dianggap pemain. Cuma sorak-sorak alambene aja sing dawa gitu kan. Nah, dibebaskan Al-Aqsa ini dengan penuh ketawaduan di masanya Umar bin Khattab. Serahkan kuncinya. Salahuddin pun demikian. Sampai diceritakan Salahuddin itu sebelum Al-Aqsa dibebaskan, antum tahu kisahnya. Beliau tidak pernah tersenyum sama sekali. Ditanya, kenapa Anda tidak pernah tersenyum? Padahal orang bisa saja mengatakan, Rasul itu loh suka senyum, tabassamu kali wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Oh, enggak nyunah ini Salahuddin ini. Bukan seperti itu. Salahuddin mengatakan, saya tidak bisa tersenyum selama apa? Al-Aqsa itu masih dikangkang oleh salibis. Apa?
ada ihtimam, ada kepedulian, ada care yang sangat luar biasa. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Kalau kita sih enggak seperti itu. Saya yakin kita itu belum sampai makomnya ke situ. Yang ada Gaza dibombardir, wah mati piro, mati 10, ngesak norek, udah kasihan, bersedih nangis 1 hari, besoknya udah, yo yang geprekan yo, oh ngopi udah selesai ceritanya. Yang akhwat diskonan dine, sing kira-kira akeh diskonan, lupa semuanya. Ihtimam itu hampir-hampir enggak ada di kita itu. Kemarin terakhir contoh di Al-Quds itu, di Koldanaya itu ya, di checkpointnya Yahudi, antum lihat sudah sampai akunku di ban karo Facebook itu, ditembak di depan mata itu, yang muslimah itu, des, sampai mati di tempat itu. Nggak ada apapun, apa yang terjadi? Bas, kalam, cuma ungkapan apa, kecaman sama omongan-omongan saja, nggak ada apapun. Kita cuma bisa apa? Ahli kecam, nggak bisa melakukan apapun. Ini pada orang sudah jelas dibunuh, sudah jelas ini darah ditumpahkan, kitanya, ya Allah mesakno. Itu cuma hari itu saja mesakno, setelah itu sudah ditumpuk dengan yang lain, sudah selesai kita. Betapa ini umat Islam ini sakitnya itu betul-betul sakit. Ini urusan kaum muslimin sakit. Bukan berarti meremehkan, tidak. Yang penting kan peduli. Iya, yang penting peduli. Cuma tidak seperti ini yang dituntut, itu nggak seperti ini. Kalau di masanya Mu'tasim kok jangankan kok sampai muslimah itu ditumpahkan darahnya, disobek jilbabnya itu 100.000 pasukan di komando, 100.000 pasukan komando gempur, hanya apa, urusannya jilbab diremehkan. Nah saiki subhanallah, jilbab di negeri kaum muslimin terbesar di dunia ini saja masih ada beritanya, jilbab dilarang. Ini zamannya Mu'tasim wis entek guru-guru itu gak boleh pakai jilbab. Di Bali itu kan siswi muslimah dilarang berjilbab. Oh, masanya Mu'tasim sudah rata itu Bali itu harusnya. Tapi di zaman kita tidak ada Mu'tasim. Bisa ngecam itu juga alhamdulillah gitu. Itu ngecam saja udah alhamdulillah. Kenapa? Ada ya salahmu, wong di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Loh kok neng Bali kok, ya memang Bali punyanya orang Hindu, ngapain juga berjilbab? Ya yang salah kon iku. Wong jelas-jelas itu tempatnya orang Hindu malah kamu jilbaban. Tetap salah akhirnya. Saya ngomong sapa? Ngaku Islam. Menjaluk ditawur kan? Aku wis panas sih jaket. Kembali ke negeri Syam. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, urusan Taifah Mansurah ini, subhanallah, kenapa itu Syam itu sangat dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi tempatnya Taifah Mansurah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sangat tegas ini urusan ini. Bagaimana kamu itu harus betul-betul datang ke negeri Syam itu beliau membuat di dalam sabda beliau itu sangat jelas sekali. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sayasirul amru ila an yakuna ajnatun mujannadah, jundun fis Syami wa jundun bil Yamani wa jundun bil Iraqi. Faqala Ibnu Hawalah, khirli ya Rasulullah in adraktu dzalika. Faqala alaika bis Syam fa innaha khiratullahi min ardihi yajtabi ilaiha khiratahu min ibadih. Fa amma in abaitum fa alaikum biyamanikum wasku min gudurikum fa innallaha tawakkala wa fi riwayatin takaffala li bisyami wa ahli. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini perhatikan kenapa di Syam sampai sekarang terjadi peperangan, agar kita enggak kaget. Ngopo sih wong Islam kok perang ya? Katanya Syam itu negeri diberkahi, negerinya para nabi, kok perang itu? Jangan-jangan hadisnya dhaif, palsu. Bukan seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasirul amr, agama ini ila an yakuna ajnatan mujannadah, agama ini akan membentuk pasukan yang berkumpul atau pasukan yang berlapis. Pasukan itu ada di mana? Jundun fis Syami, yaitu
pasukan yang ada di negeri Syam, wa jundun bil Yamani dan pasukan yang ada di Yaman, wa jundun bil Iraqi dan ada pasukan yang ada di Irak. Indonesia di ora ono. Kalau ada tambahan wa jundun fi Indonesia, bisa dipastikan itu hadis palsu, bahkan riwayatnya enggak jelas. Faqala Ibnu Hawalah, berkata Ibnu Hawalah, khirli ya Rasulullah in adraktu dzalik. Pilihkan untuk wahai Rasul ketika aku mendapati di masa itu. Kalau ada sampai ada pasukan ini sudah pasukan yang berlapis-lapis ini ada di Syam, di Yaman dan di Irak, kemana aku harus menuju? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan alaika bisyami, datanglah engkau ke negeri Syam, fa innaha khiratullah, karena itu adalah bumi yang dipilih oleh Allah Taala. Ya jatabi ilaiha khiratahu min ibadih, Allah akan memilih hambanya yang terbaik untuk datang ke negeri Syam sana. Kalau kamu enggak mau ke negeri Syam, kalau kamu enggan ke negeri Syam, maka datanglah engkau ke Yaman dan minumlah dari dari mata airnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya dalam kebaikan. Redaksi hadis ini, jadi pasukan Islam itu akan menjadi pasukan yang berlapis-lapis. Ada 3 pasukan. Pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Maka sahabat kan bertanya, kalau seperti itu kemana aku harus datang? Maka beliau mengatakan alaika bisyam, datanglah engkau ke negeri Syam sana. Sahabat dulu perhatikan ini, cara memahami sahabat, cara memahami qaul Nabi itu bagaimana, lihat. Antum pernah lihat kan, orang kalau yang paling bagus itu kalau bisa itu matinya kan di Madinah. Ada kan? Kalau orang Madinah, matinya di Madinah itu termasuk jaminan surga atau apa itu? Termasuk fadhail Madinah, yaitu keutamaan di Madinah. Tetapi sahabat, antum lihat generasi sahabat itu banyak yang meninggal itu bukan di Madinah. Kuburannya banyak itu di negeri Syam. Kuburan sahabat itu banyak di negeri Syam. Kalau mereka ini cuma ngincer pahala keutamaan, ya ngapain dakwah jihad? Mendingan juga di Mekah atau di Madinah. Sholat di Mekah gitu kan. Kenapa? Karena di Mekah itu apa? Pahala sholatnya itu apa? 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat biasa. Bener apa salah saya? Salah. Bener kan? Pahala di Madinah, sholat di Madinah itu berapa? 1000 kali. Iya kan? Wes, mending kalau diperintah sama khalifah, kono jihad yang Mesir, enggak lah. Mending di Madinah kalau atau di Mekah. Sholat sekali sama dengan 100.000 kali. Kalau cuma berburu pahala. Tetapi sahabat ini mengetahui agama Islam itu bukan hanya agama mihrab, bukan hanya agama yang tongkrongannya di masjid, hanya agama ibadah. Agama ini perlu didakwahkan, perlu dijihadkan. Kalau bahasa yang kita lihat secara tersirat, bahkan keutamaan dakwah dan jihad lebih besar daripada tongkrongan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan, tempat kalian di medan ribat itu jauh lebih baik daripada tongkrongan kalian. Bahkan medan ribat satu malam itu lebih baik daripada Lailatul Qadar di sampingnya Hajar Aswad. Dapat Lailatul Qadar di Hajar Aswad di mana? Di Mekah kan, di Masjidil Haram. Tetapi keberadaan seseorang di medan jihad itu satu malamnya lebih baik daripada seseorang dapat Lailatul Qadar di sampingnya Hajar Aswad. Syuf, ini sahabat bagaimana memahami din ini, memahami agama ini. Agama bukan sekedar ritual, tongkrongan, sementing ibadah, dapat pahala, kemudian masuk surga. Tidak. Agama ini perlu didakwahkan, perlu dijihadkan. Maka mereka banyak yang gugur di luar Madinah. Kuburannya itu bertebaran di mana-mana. Berkait dengan hadis ini, kalau sampai nanti ada pasukan yang berlapis ada di Syam, di Yaman, dan di Irak, maka kemana aku harus menuju? Maka Rasul mengatakan, alaika bisyam. Datanglah engkau ke negeri Syam. Fa innaha khiratullah, karena negeri Syam adalah negeri yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ini adalah negeri yang terpilih. Yang memilih siapa? Allah. Dipilih di sisi Allah. Ya jatabi ilaiha khiratahu min ibadih, dan Allah akan memilih hambanya yang terbaik. Allah akan kumpulkan di negeri Syam. Jadi negeri Syam ini nanti bahasanya hamba-hamba Allah yang terbaik akan dikumpulkan di negeri Syam, dari ujung timur sampai ujung barat. Untuk apa? Untuk berjihad, untuk memenangkan agamanya. Di mana? Di bumi Syam. Kalau dalam hal yang lain, kalau ketika Allah mengatakan hamba-hambanya yang terbaik, khiratahu min ibadi, Allah akan memilih hambanya yang terbaik, akan Allah kumpulkan di negeri Syam. Dikatakan terbaik itu kalau sudah melalui proses penyaringan. Ada proses tamhis.
Kita katakan si fulan ini juara 1, juara 2, juara 3. Ini orang ini terbaik, orang ini baik, ini orang kurang baik. Itu karena apa? Karena ada ujiannya. Karena ada ujiannya baru dikatakan ini adalah orang terbaik. Kalau belum diuji, belum bisa dibedakan ini yang mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang terbaik. Syam ini Allah akan kumpulkan hambanya yang terbaik akan Allah kumpulkan di negeri Syam. Dengan cara apa? Dengan cara Allah di sana Allah takdirkan jihad fisabilillah agar Allah ini memilih dari hambanya yang terbaik. Karena apa? Jihad ini yang akan menjadi proses tamhis, proses penyaringan yang paling akurat untuk mengetahui orang ini iman, orang ini kufur, orang ini munafik, orang ini benar. Itu dengan jihad. Kalau kita di sini kayak saya ngomong berteriak-teriak, berapi-api, ngompori orang dan seterusnya, gampang, nggak teruji. Ono kipas angin, ono AC nih, ono ombene. Diluk meneh ono gorengane paling, kan gitu. Tapi ini kan cuma omongan. Tapi kalau kamu sudah diuji di medan jihad, maka Mujahidin mengatakan, coba kamu itu ajak orang-orang yang mulutnya itu lancang terhadap para pejuang, ajak 1 hari aja tongkrongan di tempat kita, dia bisa kuat 1 hari saja, insya Allah dia tobat dari omongannya itu. Dia bisa bertahan di medan jihad ini, dia akan tobat dari omongannya yang ngawur, ngelantur itu. Nah, dia ngomongin berbicara tentang pejuang, tentang Mujahidin. Di mana dia ngomong? Di masjid ber-AC, di lingkungan yang nyaman, menilai si fulan A, si B dan seterusnya. Coba diajak ke sana. Dengan cara Allah itu apa? Tamhis. Allah ini akan saring nih. Maka Allah takdirkan jihad fisabilillah di negeri Syam ini. Loh, negeri Syam kenapa? Karena negeri Syam ini sudah rusak. Makanya kalau lihat negara-negara Islam yang lain rusak jangan kaget. Syam ini rusak. Dalam artian apa? Dijamin oleh Allah baiknya tapi tetap rusak. Kenapa? Yaitu ketika mereka jauh daripada agamanya, Allah timpakan kehinaan terhadap negeri Syam ini. Walaupun dijamin oleh Allah Ta'ala, sedangkan mereka, kalaupun dijamin tetapi mereka penduduknya ini tetap mereka jauh daripada din, mereka Allah timpakan kehinaan. Negeri Syam mereka jauh daripada agama. Contohnya Suriah, mereka karena jauh dari agamanya Allah timpakan penguasa-penguasa yang zalim. Siapa itu? Penguasa Nusairiyah, zalim nih. Kita suaranya. Ini penguasa-penguasa yang zalim ini Allah timpakan kepada orang-orang Syam ini. Jadi mereka ini minoritas bisa menguasai mayoritas nih orang-orang kafir ini. Sekarang kayak di Suriah, siapa yang berkuasa sekarang? Nusairiyah, Alawiyah. Siapa mereka? Mereka adalah pengikut Syiah sempalan yang paling ekstrim, paling hulu di antara Syiah yang lain, sampai nggak diakui Syiah oleh galangan Syiah Iran. Syiah Iran, Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam itu mereka sesat. Mereka kufur. Tapi Syiahnya yang Suriah ini lebih kufur daripada Syiahnya Iran. Udah kelas dewa, nggak tertolong lagi kekufurannya ini orang-orang Syiah di mana? Di Suriah ini. Mereka apa? Golongan ekstrim. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah yang ada di Iran ini apa? Tafdilul Ali. Mereka ini mengagungkan Ali. Kalau Syiah yang di Iran ini apa? Yang di Suriah ini mereka sudah menuhankan Ali. Sampai syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, bukan syahadatnya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Sampai seperti itu. Sampai mengatakan la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Sudah kufur. Jumlahnya itu kurang dari 5%, tapi bisa menguasai orang-orang Sunni. Karena orang Sunninya mulai jauh daripada agama, Allah timpakan kehinaan dengan dikuasai oleh orang-orang kafir yang jumlahnya lebih sedikit. Tetapi karena Allah menjamin ini Syam ini, menjamin kebaikannya, Allah punya cara untuk membersihkan negeri Syam. Dengan cara apa? Ibaratnya negeri Syam ini dalam keadaan najisnya kekufuran orang-orang Rafidhah, orang-orang Nusairiyah ini, dengan najisnya orang Yahudi juga ini, maka Allah punya cara, yaitu apa? Allah takdirkan jihad fisabilillah. Allah cuci ini negeri Syam dengan apa? Dengan darahnya syuhada. Ini cara Allah menyucikan bumi Syam ini.